Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Bapak-bapak Hakim Tinggi, Bapak Sekretaris, Panitra, serta pejabat fungsional struktural serta seluruh anggota ASN, para PNPN, itulah dia maksud saya untuk saya, yang sama-sama kita banggakan. Tentunya wajar dan pantas sekali kita bersyukur kepada Allah, di mana di tengah kesibukan kita masih bisa mengadakan pembinaan yang mungkin menurut kita sederhana, tapi sebetulnya kalau kita lihat nilainya sangat besar buat diri kita, terutama buat saya. Mungkin kalau nggak disuruh pembina, mungkin saya nggak pernah membina. Jadi karena ini adalah tugas berat buat saya, mungkin Pak Alimuddin dilihatnya dari kemarin itu. Ini asik buka sana, buka sini, browsing sana, browsing sini. Akhirnya yang itu juga ujungnya. Tapi alhamdulillah memberikan nilai besar buat saya, sehingga meskipun seadanya, buat saya ini adalah suatu pendidikan yang sangat berat besar buat saya untuk menempa diri saya, termasuk untuk judul yang diberikan, yakni internalisasi nilai kemandirian di lingkungan peradilan. Dan ini menurut saya, internalisasi ini termasuk pengarahan pembinaan ini adalah termasuk di dalamnya internalisasi nilai kemandirian di lingkungan peradilan. Pak Sujatmiko, dia bilang bahwasanya internalisasi adalah pembelajaran selama hidup di dunia yang dilakukan oleh seorang kepada masyarakat atau kelompok sosial. Pembelajaran ini sendiri berupa penyerapan aturan dalam masyarakat, nilai dan norma seumur hidup ini dah. Itu kata Sujatmiko. Kalau Pak Kartono bilang gini, internalisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui praktek dengan kesadaran tanpa adanya paksaan. Definisi ini berarti bahwa internalisasi dilakukan secara sadar yang akan membentuk adat atau kebiasaan dalam diri seseorang. Mbak Puspitasari, internalisasi adalah penanaman perilaku, sikap dan nilai seseorang yang didapatkan dalam proses pembinaan. Inilah salah satunya. Belajar dan bimbingan, harapannya agar apa yang didapatkan dan dilakukannya sesuai dengan keinginan dan harapan dan kehidupan masyarakat. Kalijerni, internalisasi adalah penggambaran atas proses sosial atau penggambaran atas proses sosial
yang dilakukan setiap individu untuk berusaha diterima dengan lingkungan sosial sekitar dengan mengikatkan dirinya sendiri dalam nilai sosial norma yang berlaku. Yang terakhir, Johnson, internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh bentuk kelompok sosial tertentu maupun secara individu dengan lebih menekankan pada nilai budaya dan harapan agar dapat disatukan dalam sistem sosial di masyarakat. Berarti kalau menurut saya internalisasi itu adalah menciptakan nilai yang enggak ada di diri kita, kita transformasi dari tempat lain, kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk hidup dalam masyarakat. Ini mungkin adalah pendidikan sosiolog. Nah, kemudian itulah yang akan dibuat atau yang diambil itu adalah nilai kemandirian untuk pengadilan agama. Nah, baru saya artikan lagi apa yang disebut dengan mandiri. Hanya saja kemandirian artinya dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Itulah mandiri. Tidak bergantung pada orang lain. Contoh, sejak kecil ia sudah biasa mandiri sehingga bebas dari ketergantungan pada orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi ahli sosiolog mengatakan yang namanya Kartono. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi bahwa seseorang secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Kemudian lagi menurut Bernadette, kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan bagi orang yang mengharap ketemu dengan Allah dan juga berharap hari kiamat serta berzikir kepada Allah. Kalau begitu, Rasulullah bisa berhasil menjadi pemimpin seluruh segi, pemimpin pengadilan, pemimpin dunia, pemimpin apapun. Apa sebetulnya yang dia miliki sehingga dia bisa dikatakan pemimpin? Presiden juga iya, pemimpin ulama juga dia, paling bagus dari keluarga juga dia. Semua ada pada dirinya. Apa sebetulnya yang dia simpan? Untuk kita ambil nilai-nilai yang kita terapkan pada diri kita. Saya telah membaca surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran surat ketiga ayat 159, yang artinya karena sebab rahmat Allah engkau Muhammad bersifat lemah lembut. Seandainya engkau keras, berhati kasar, orang-orang akan berpaling darimu. Kalau begitu, maafkan mereka dan mintai ampun dosa mereka, dan bermusyawarahlah engkau tentang seluruh masalah. Andaikan kau sudah menetapkan satu keputusan, fatawakkal 'ala Allah,
maka berserah dirilah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang berserah diri. Hadirin yang saya muliakan, inilah satu kehebatan Rasulullah, sehingga dia bisa disebut seluruh pemimpin dunia, pemimpin pemerintahan, pemimpin ulama, pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, dan sebagainya. Ada kelebihan-kelebihan dari Rasulullah. Yang pertama adalah limtalahum, lemah lembut. Bukan loyo, beda. Kalau loyo itu keplek-keplek aja, tapi dia kuat, tapi dia lemah lembut. Dia menghadapi orang kafir tegas, tapi dia lemah lembut. Tidak ketika orang kafir itu salah langsung dipancung, tidak, dia tetap lemah lembut. Inilah kehebatan Rasulullah. Memang di para sahabat itu ada yang tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Kalau tanya sama dia pancung. Ada yang lemah lembut, Abu Bakar. Dan Rasulullah ini adalah orang yang lemah lembut. Berkata lemah lembut, berbuat lemah lembut, melangkah lemah lembut, berucap lemah lembut. Inilah yang membuat keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mata musuhnya, apalagi di mata umat Islam, merupakan satu sosok yang sangat berhasil. Kalau kamu keras berhati kasar, orang akan mengelak atau meninggalkanmu. Artinya ini adalah nasihat dari Allah kepada Rasulullah dan kepada kita. Kalau kita keras hati atau kasar, orang pun akan menghindar dari kita. Tapi Rasulullah orangnya lemah lembut, sehingga banyak, jangankan sahabat, jangankan orang Islam, orang kafir pun mengakui kehebatan Rasulullah, kelemah lembutannya. Lemah lembut di keluarga juga banyak yang berhasil ketimbang keras. Bukan tegas, beda. Kalau keras itu semua dia mau menang, semua dia paling hebat, semua dia yang betul, itu baru keras. Tapi kalau lemah lembut bukan mengalah, beda. Yang terakhir, wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dalam apapun yang harus dilakukan. Meskipun Anda seorang yang hebat, pintar dan bagus semuanya, tapi musyawarahlah. Siapa tahu ada ide-ide dari orang lain. Kenapa? Karena hasil dari musyawarah itu lebih menjanjikan keberhasilan ketimbang dengan hasil de facto yang langsung-langsung. Meskipun kita mampu. Satu contoh, ayah itu adalah punya hak prerogatif, tapi ketika dia minta tanggapan dari anak-anaknya, istrinya, keluarganya, ketika nanti satu saat itu berhasil, lebih berbarokah. Kalau tidak berhasil, juga tidak akan menjadi penyesalan. Ketika satu urusan dirapatkan, dimusyawarahkan, ketika perkara itu dimusyawarahkan, kalau gagal tidak menjadi penyesalan. Tapi kalau dibuat satu urusan, kita tetapkan sendiri, kalau gagal kita akan menjadi beban sendiri. Hadirin yang saya muliakan, inilah saya dari rencana saya memang untuk membahas judul itu, tapi ini adalah hubungannya dengan judul internalisasi kemandirian di pengadilan agama. Saya berharap apa yang saya sampaikan, terutama buat saya, bisa menyerap ke diri saya untuk saya amalkan menjadi hidup mandiri. Inilah yang bisa saya sampaikan. Andaikan ada yang menyinggung perasaan, dengan tulus dan ikhlas saya minta izin, minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.